yang sangat penting ini, yang sangat penting untuk masyarakat atau para pemirsa ini tentunya adalah jangan mudah langsung men-share berita yang belum tentu tahu, belum pasti kebenarannya. Nah ini, kadang-kadang ada seperti berita kita langsung di-share-nya, ternyata hoax, seperti itu. Jadi sebaiknya konsumsi untuk diri sendiri. Buah pinang di atas talang, gugurlah wahai buah yang tua. Selamat datang di podcast KPU Ketapang, podcast inovatif milik kita semua. Apa kabar teman-teman pemilih? Pasti selalu sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan tidak kalah penting, yang saat ini harus didapat itu adalah vaksin. Dan semoga Kabupaten Ketapang kita tercinta ini cepat terbebas dari COVID-19. Amin. Berbicara tentang pemilu dan pemilihan, tentu pemilu dan pemilihan yang sukses itu tidak lepas dari pelaksanaan tahapan yang berjalan dengan baik. Nah, untuk melaksanakan tahapan ini supaya berjalan dengan baik, tidak lepas juga dengan informasi dan komunikasi. Nah, di Kabupaten Ketapang kita ini, pemerintah daerah itu memiliki peran yang penting dalam memajukan informasi dan komunikasi. Dengan perangkat daerahnya yang bernama Dinas Komunikasi dan Informatika, hal itu tentu akan diwujudkan. Nah, mungkin teman-teman pemilih masih ada yang belum kenal apa itu Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang biasa kita singkat Diskominfo. Apa saja tugas dan fungsinya, dan bagaimana dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024. Nah, telah hadir bersama kita hari ini perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Marianto, SAPME, Kepala Bidang Komunikasi Publik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Pak ya. Bung Jaguar ya. Ya. Masa pandemi ini sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman pemilih mungkin masih ada yang asing, Pak. Ya. Diskominfo. Apa sih Diskominfo itu kan? Nah, jadi bisa dijelaskan tupoksinya, Pak, tugas dan fungsi Diskominfo di Kabupaten Ketapang ini apa aja? Baik, terima kasih Bung Jaguar. Jadi selamat berjumpa kembali untuk para pemirsa. Tentunya beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa ya terkait dengan apa itu Dinas Kominfo. Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, di mana kami dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka adalah untuk memberikan sebuah informasi-informasi maupun berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Seperti itu. Kemudian tugas utama kita adalah mendokumentasikan juga mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan apa yang dilakukan atau kegiatan informasi pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah. Luas sekali. Kalau zaman dahulu kan ada juga yang namanya Departemen Penerangan. Seperti itulah. Kalau di kementerian kan sekarang ini Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, seperti itu. Jadi kita di daerah adalah membantu bupati atau pemerintah daerah dalam hal urusan dokumentasi dan informasi. Terkait seperti itu serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan infrastruktur, namun dalam urusan infrastruktur yang berkaitan dengan komunikasi dan telekomunikasi. Ini kan kita Kabupaten Ketapang ini kan luas, Pak ya? Iya. Luas tentunya dengan apa wilayah luas, terus apa namanya tuh geografisnya yang pergunungan, perbukitan, bahkan itu kan mungkin ada kendala dalam hal jaringan, Pak. Iya. Artinya di desa, mungkin beberapa desa itu mungkin ada yang sinyalnya nggak ada. Iya, betul. Nah, itu Dinas Kominfo ini dalam menyingkapi hal seperti itu seperti apa, Pak? Langkah-langkah ke depannya lah untuk supaya jaringan ini bisa merata. Baik. Sesuai dengan rencana strategis yang akan dan sedang proses dilakukan oleh Bapak Bupati kita, ya ini terkait dengan
pemenuhan kebutuhan untuk masyarakatnya terkait dengan telekomunikasi ataupun komunikasi. Ini tentunya menjadi sebuah tugas yang sangat besar, dan kita mengakui bahwa Ketapang sangat luas. Tentunya daerah blank spot atau susah sinyal, katakan lebih sederhana saja. Susah sinyal banyak kita jumpai terutama di desa-desa yang ada di pedalaman. Menyiasati hal ini, Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang tentunya beberapa terobosan kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan ataupun mengajukan usulan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sana ada beberapa program yang berkaitan dengan Merdeka Sinyal atau bantuan tower atau BTS yang akan dilakukan di seluruh Indonesia. Dulu pernah diprogramkan, sehingga saat ini sampai sekarang ini sedang proses. Di antaranya Ketapang sudah banyak sekali yang sudah dibangun, yakni melalui program Bakti. Bakti yang saat ini sudah sangat banyak untuk dibantukan di Ketapang, karena mereka juga tahu bahwa di Ketapang memang sangat memerlukan sekali komunikasi yang lancar, sehingga mereka tahu bahwa kita sudah daerah kita ini sangat luas, kemudian apa istilahnya ya, kondisinya memang susah sekali namanya sinyal, atau sekarang dikatakan blank spot seperti itu. Nah, sehingga dari dukungan itu tentunya dari Kementerian Kominfo ini melalui program Bakti sudah beberapa bantuan dilakukan di kita. Bahkan tahun ini materialnya sudah datang di Ketapang, yang akan dipasang dan dibangun di desa-desa kita ini sudah 43. Kemudian target semuanya ada 93. Ya, bahkan ini akan kami lakukan lagi untuk yang akan datang tahun 2023. Tentunya kita akan coba targetkan seluruh desa sudah dapat bantuan dari program Bakti ini, sehingga sangat klop lah nantinya apabila kawan-kawan dari KPU tentunya memberikan target dalam pilkada atau pemilu nantinya. Mudah-mudahan ya ini kita bisa sejalan, masyarakat kita tidak terisolasi lagi oleh komunikasi atau istilahnya merdeka sinyal, seperti itu. Nah, jadi teman-teman pemilih, walaupun wilayah Ketapang kita ini luas, dengan geografis yang berbagai macam, tentunya itu tidak menjadi halangan bagi Kabupaten Ketapang kita ini untuk memerdekakan sinyal, Pak ya, supaya masyarakat itu bisa mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, karena memang di zaman era seperti sekarang ini informasi itu sangat mudah sekali. Dari HP saja kita bangun tidur itu sudah bisa tahu informasi update terbaru apa. Seperti ungkapan itu semua sudah ada dalam genggaman. Nah, kaitan nanti kita ini Pak, ke depan ini pemilu dan pemilihan ini kan serentak di tahun 2024 akan dilaksanakan serentak. Nah, jadi apa persiapan Dinas Komunikasi dan Informatika pemerintah daerah lah Kabupaten Ketapang untuk bisa dikatakan ikut mensukseskan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 itu, Pak? Baik. Sebagaimana telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, jadi kantor pusat bekerja sama, kita tahu ya, dengan DPR, dengan KPU, kemudian dari atas langsung ke bawah ke tingkat daerah seperti kami juga. Tentunya kita juga sebagai sebuah instansi yang secara teknis ditugaskan oleh pemerintah kabupaten tentunya akan mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari KPU termasuk dalam tahapan pemilihan ini. Tentunya dengan karena kemampuan kami di sisi komunikasi dan informatika tentunya dengan berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan komunikasi ini. Sehingga itulah sebabnya sudah kita mulai 3 tahun yang lalu kita terus melakukan lobby ke pusat supaya program Bakti ini terus dijalankan, terus dikembangkan oleh pusat, dibantukan kepada kita, sehingga kita nantinya benar-benar merdeka sinyal, tentunya juga bisa mendukung secara penuh, mungkin sirekap dan sebagainya bisa laksanakan dengan baik. Yang jelas saat ini BTS yang dibantukan oleh pihak Bakti ini adalah 4G sehingga tidak ada kendala. Kemudian juga ada solusi yang lain adalah kami sering ada pertemuan-pertemuan tingkat daerah berkaitan dengan kepala desa dan sebagainya terkait dengan kekurangan ini, tentu kita mengarahkan. Bahkan nanti kita juga akan mulai dorong supaya dari pihak desa ini bisa menggunakan sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pemerintah Desa itu seperti itu, bahwa di situ ada juga salah kegiatan di dana desa itu bisa untuk pengadaan komunikasi internet.
Ya, karena kalau telekomunikasi itu adalah kewenangan pusat, namun kalau pengadaan internet, jaringan internet sebagainya, bisalah digunakan dari itu. Ya, kita dorong sampai ke sana. Namun selain itu tetap kita akan terus dorong juga bantuan-bantuan yang berkaitan dengan komunikasi masyarakat. Ada juga bantuan internet untuk puskesmas, bantuan internet untuk pihak sekolah. Ini sudah mulai jalan. Nah, ini kan nantinya di saat hari H kegiatan pemilu bisa dipinjam pakaikan, istilahnya digunakan oleh kawan-kawan dari KPU kegiatan di sana TPS atau KPPS, rekap dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Kita terus berupaya untuk sampai tahun 2023 sebelum 24 kita sudah mudah-mudahan clear. Dan respon dari pemerintah pusat juga sangat baik sekali karena masyarakat Ketapang ini masalah tanah saja yang harus dipersiapkan oleh daerah, masyarakat pedesaan sangat antusias sekali. Pihak desa tidak jadi masalah. Yang penting prosesnya sesuai dengan prosedur. Saya kira seperti Artinya itu. Memang selain dari dinas terkait, Diskominfo juga kayak misalkan di desa-desa juga harus ada dukungan dari pihak desa, Pak. Betul. Baik itu misalnya penyediaan lahan dan sebagainya tadi. Betul. Dan juga bisa mengadakan internet untuk di perdesaan itu. Saya kira itu bisa dan mungkin juga dari suatu saat kan ada pertemuan dari kawan-kawan KPU, tentunya ini bisa disampaikan kepada mereka supaya seandainya memang bantuan dari pemerintah ini belum terlaksana di daerah-daerah yang dimaksud, tentunya mereka bisa mengatasi secara mandiri dengan menggunakan dana desa ataupun dana apa yang kaitannya, yang tentu sudah ada kode rekeningnya yang bisa untuk dilakukan seperti itu. Sepanjang tidak menyalahi, Pak. Jangan menyalahi. Yang penting kalau menyalahi aturan kan memang tidak boleh. Saya kira seperti sesuai jalur pasti selamat lah. Betul. Nah, kaitan kita pemilu, Pak, biasanya kalau pemilu dan pemilihan ini informasi itu bisa menguntungkan juga bisa merugikan, Pak. Benar. Jadi ada yang namanya kalau zaman sekarang ini kita biasa kenal tuh hoax. Informasi hoax tuh kata orang kan. Orang bilang berita bohong. Nah, terus ini kan mungkin ke depannya pada saat pemilu dan pemilihan serentak nanti penyebarannya bisa cukup masif, Pak, ini. Iya, betul. Nah, terus bagaimana? Apakah Dinas Komunikasi mempunyai strategi khusus atau apalah namanya untuk supaya bisa menangkal ini hoax ini? Bagaimana, Pak? Kita mengacu pada kebijakan Kementerian Kominfo, di mana di situ ada salah satu tim ICE jadi akselerasi cyber di sana, ini dari Ditjen Aptika di Kementerian Kominfo. Ini selalu saja setiap hari memantau berita-berita hoax ini, dan maka begitu ketahuan hoax langsung diblokir. Makanya kadang-kadang ada di kita kan ada Kominfo Ketapang juga seperti itu. Ada isu seperti ini cepat itu di bagian kami ini langsung coba membuka dan sebagainya, cek runut dari bawah hingga bagaimana sumbernya. Kemudian kalau memang ini hoax langsung kita beri tanda hoax. Makanya dari pusat sampai daerah berita hoax ini memang terus kita pantau seperti itu. Sehingga jangan sampai masyarakat kita istilahnya tidak selektif lah untuk mendapatkan informasi berita-berita hoax ini. Yang kedua, kami juga selalu menyampaikannya lewat media yang kami punya. Di mana Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang kan juga ada radio elektronik, media radio kita. Selalu saja tidak henti-hentinya para penyiar kita, host kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ada pendengar tentunya terkait dengan berita hoax itu. Jadi yang sangat penting ini, yang sangat penting untuk masyarakat atau para pemirsa ini tentunya adalah jangan mudah langsung men-share berita yang belum tentu tahu, belum pasti kebenarannya. Nah ini, kadang-kadang ada seperti berita kita langsung di-share-nya, ternyata hoax. Seperti itu. Jadi sebaiknya konsumsi untuk diri sendiri. Contoh saya ada berita ini itu tidak pernah saya share. Kecuali kekaitan dengan peraturan sebagainya, itu kita bisa. Betul, Pak. Jadi teman-teman pemilih dimanapun berada, seperti keterangan dari Bapak Kepala Bidang Komunikasi Publik tadi ini, ternyata berita-berita hoax itu dipantau. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk melakukan hoax ini, karena itu dipantau dan bisa diproses secara hukum, Pak. Ada undang-undang IT sudah menunggu. Ada undang-undangnya. IT sudah menunggu. Dan kalaupun ada berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya, sebaiknya tidak langsung untuk menyebarkan ke sana sini, karena bisa juga berakibat hukum untuk kita yang menyebarkan itu. Kemudian bisa saya tambahkan, Bung Jaguar, ini tradisi kita kadang-kadang jangan bilang-bilang ya. Nah, seperti itulah, jangan jadikan konsumsi hari-hari. Saya ada berita ini tapi jangan bilang-bilang. Tapi ngomongnya keras-keras, Pak. Dan seterusnya akhirnya jadi hoax.
Nah, seperti itu. Iya, dia ngomongnya jangan bilang-bilang tapi nyaring-nyaring. Ya, jangan bilang-bilang. Seperti itu. Jadi begitulah teman-teman pemilih pembicaraan kita hari ini dengan Bapak perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Pak? Akhir Pak. Baik, terima kasih para pemirsa, terutama untuk masyarakat Kabupaten Ketapang. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika, tentunya satu hal yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, para pendengar, pemirsa, adalah satu tadi, jangan mudah percaya dengan berita yang belum tahu, belum pasti, belum ada bukti bahwa ini berita ini adalah benar. Dibaca, dicermati, kalau tamu yang Tuhan bentuk suara, didengarkan, kemudian diresapi, apakah ini benar atau tidak. Kemudian dua, tanyakan kepada yang punya kewenangan. Kalau memang ini berita hoax, Anda masih ragu, datang ke Dinas Kominfo. Silahkan bertanya apakah ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mari kita mencoba menggunakan teknologi ini secara bijak. Teknologi dengan cerdas, teknologi dengan hal-hal yang menguntungkan. Kemudian yang terakhir, mari kita sukseskan kawan-kawan kita yang sudah bertugas dari dulu sampai sekarang ya, terkait dengan KPU ini, karena KPU ini tentunya pemilu atau pemilihan umum atau pilkada ini adalah merupakan pesta kita bersama, pesta rakyat. Pesta rakyat. Tidak ada alasan untuk tidak mensukseskan program ini. Tidak ada alasan kalau kita tidak ambil bagian di dalamnya. Saya kira itu saja. Ya, baiklah teman-teman pemilih. Ada pipa di atas papan, papan di bawah dari pesaguan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga protokol kesehatan.